memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum mulai ibadah, pastikan adik-adik sudah mandi dan pakai baju yang rapi. Siapkan juga Alkitabnya dan buku catatan. Oke? Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kakak sekolah minggu untuk beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita masih beribadah online bersama-sama. Hari ini Kak Berta yang akan memandu ibadah hari ini. Kak Berta ditemani oleh Kak Agnes dan Kak Olin. Nah adik-adik, ada sukacita nggak hari ini? Tentunya ada. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, supaya kami bisa melakukannya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan kan Alkitabnya? Kiranya firman Tuhan ini dapat selalu ada di hati adik-adik dan adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu yang boleh tercurah untuk kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berikan kepada kami telinga seorang murid yang mampu mendengarkan dengan baik, sehingga apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari, bisa menjadi teladan yang baik untuk kami Tuhan.
Inilah doa anakmu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kita ambil Alkitab kita masing-masing, lalu kita buka dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kakak ulangi ya, dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yuk kita baca bareng-bareng. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Oke adik-adik, kakak mau ngasih tahu tema kita pada minggu hari ini, yaitu temanya Aku Mau Berubah. Kakak ulangi ya, Aku Mau Berubah. Berubah yang dimaksud itu berubah karakter adik-adik. Jadi karakter itu adalah watak atau kepribadian seseorang yang membedakan dengan orang lainnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki karakter ataupun kepribadian yang berbeda dari anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Nah, anak-anak yang mengenal Tuhan itu pastinya memiliki karakter untuk berbuat baik, serta menjadi anak terang bercahaya sama seperti Yesus. Nah sekarang adik-adik kakak mau nunjukin satu video yang berkisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Yuk mari kita saksikan videonya. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat 2 orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga.
Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung. Dari video tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi anak yang terang dengan cara taat kepada Tuhan, lalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Adapun perbuatan buruk itu seperti membuang sampah sembarangan. Lalu contoh berikutnya yaitu kita mengejek teman kita sendiri. Nah, berikutnya kita tidak mengerjakan tugas dari sekolah yang sudah diberikan oleh guru kita. Itu perbuatan yang buruk ya adik-adik, dan sebaiknya jangan dicontoh. Nah, selanjutnya menjadi anak terang bercahaya itu kita harus mendengarkan orang tua. Jadi kalau misalnya papa ataupun mama lagi marah terhadap kita harus mendengarkan baik-baik, dengarkan nasihat tersebut sampai habis. Jangan main bantah-bantah saja ya. Lalu yang terakhir menjadi anak terang bercahaya itu kita harus mengasihi sesama kita. Kan sama seperti Tuhan Yesus itu mengasihi diri kita sendiri. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang kakak bagikan untuk adik-adik. Sekarang kakak akan kasih ayat hafalan pada minggu hari ini. Bisa dilihat di bawah sini ayat hafalannya ya. Jangan lupa dibikin video singkat dan di-tag di Facebook SKM Gading Indah. Untuk menutup firman Tuhan kali ini, mari kita akhiri dengan doa. Yuk semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Pada kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar bisa tertanam di hati kami Tuhan, bisa kami lakukan hal-hal positif yang dapat kami bagikan kepada teman-teman kami. Tuhan, ampuni segala dosa maupun perbuatan yang kami perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja. Inilah doa kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita diajak untuk berubah. Dari berubah kita akan menghasilkan buah yang baik. Untuk itu kita mau mengangkat satu pujian, berubah berbuah. Hidup
Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Tuhan, kiranya pujian yang telah kami persembahkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan juga firman yang telah kami dengarkan dapat kami terapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah beribadah, bernyanyi dan berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Sampai di sini ya ibadah